Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang amat kita hormati bersama pimpinan Komisi 1 DPR Aceh yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi 1 DPR Aceh Bapak Arif Fadilah, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ketua KIP Aceh Bapak Agusni Aha, Wakil Ketua dan seluruh anggota. Yang kami hormati pimpinan Panwasli Aceh, Bapak Fahrul Riza, Bapak Sekretaris KIP Aceh, dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KIP Aceh, para narasumber yang telah berhadir di ruang yang amat berbahagia ini, Bapak Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Edi Samra, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih, Pak. Bapak Dr. Zainal Abidin, SH, MSI, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, juga telah membersamai kita semua, akademisi Universitas Indonesia, Ibu Titi Anggraini, Ibu Dr. Titi Anggraini, Sarjana Hukum Magister Hukum. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir melalui Zoom, serta para pimpinan KIP Kabupaten dan Kota, terutama khususnya yang hadir secara langsung, Satker atau Kabupaten dan Kota penyangga, ada Kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan PD. Selamat pagi Bu. Ya, baru tersambung dengan Ibu Titi. Ya. Dan Kota Sabang. Bapak dan Ibu sekalian, para Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KIP Kabupaten dan Kota se-Aceh, para peserta, dan ini terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KIP Aceh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita hadir dan berkesempatan untuk mengisi forum yang amat penting ini, dan selawat beserta salam mari sama-sama kita antarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau SAW. Kami selaku pengampu program pada Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini tema yang akan kita angkat adalah evaluasi dan penguatan hukum pemilihan umum dan hukum pemilihan kepala daerah dalam konteks ketentuan khusus di Aceh. Nah, tema ini memiliki arti yang strategis karena Aceh merupakan provinsi Indonesia di Indonesia yang memiliki kekhususan termasuk dalam kepemiluan dan pemilihan, dan tentunya diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan kekhususan ini merupakan bagian daripada implementasi konstitusional yang juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengapa kekhususan Aceh ini juga lahir dari perjalanan sejarah proses perdamaian Aceh serta komitmen negara dalam menjamin demokrasi yang berkeadilan dan menghormati karakteristik daerah. Tetapi dalam sejumlah putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan dan menegaskan kedudukan dan jangkauan dari arah kekhususan Aceh, bahwa Aceh secara limitatif keistimewaan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, maka di luar itu menurut mahkamah maka bukan bagian daripada keistimewaan Aceh itu sendiri.
Tetapi di sisi lain, dinamika hukum kepemiluan nasional terus berkembang, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, wacana revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan juga termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi momentum bagi kita semua untuk mendialogkan kembali kekhususan Aceh, apa hal-hal yang tetap relevan dan perlu dipertahankan, diperkuatkan, dan disempurnakan. Pemilu tahun 2024 yang bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 telah banyak memberikan pelajaran bagi kita, lembaga penyelenggara pemilu. Kita menyaksikan bagaimana koordinasi antar lembaga, aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mampu menjaga stabilitas demokrasi di Aceh. Namun demikian, sejumlah tantangan juga muncul mulai dari aspek regulasi, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, harmonisasi norma, hingga efektivitas kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Karena itu kami memandang penting bahwa forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi, tetapi juga menjadi wadah untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan sistem hukum kepemiluan dan pemilihan kepala daerah di Aceh pada masa mendatang. Kami setidaknya mencatat sejumlah isu strategis yang barangkali menjadi bahan dialog kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejalan dengan perkembangan reformasi hukum kepemiluan nasional, forum ini juga diharapkan memberikan pandangan terhadap berbagai norma kekhususan Aceh yang perlu dipertahankan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Misalnya ada beberapa hal yang terkait dengan lembaga penyelenggara kepemiluan, terkait dengan partai lokal, terkait dengan calon perseorangan, terkait dengan kita mendiskusikan kembali bagaimana kepastian syarat orang Aceh misalnya di dalam kanun, meskipun sudah didefinisikan di Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri. Nah, kemudian hal-hal lain, misalnya seperti pengajuan pasangan calon kepala daerah berdasarkan persentase perolehan kursi dan akumulasi suara sah. Kita tahu bagaimana dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan secara faktual juga keberadaan norma di Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun di Kanun Pilkada yang juga masih berlaku. Hal-hal lain juga yang barangkali bisa kita diskusikan kembali pada hari ini terkait dengan electoral threshold, ambang batas bagi partai politik lokal untuk mengikuti atau menjadi peserta pemilu berikutnya. Pada kesempatan ini, kami meminta kesediaan untuk narasumber pertama, Bapak Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Edi Samerah. Kita tahu selama tahapan pemilu dan pilkada, kita bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, kegiatan mitigasi potensi sengketa, dan keterlibatan dari Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penegakan hukum melalui Sentra Gakumdu, dan terbukti berkontribusi besar dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, izinkan kami Pak Aspidum untuk setidaknya menggali beberapa hal yang kami semua ingin mendengar paparan dan pandangan yang akan Bapak sampaikan terkait apa saja yang menjadi evaluasi kejaksaan terhadap penegakan hukum pemilu dan pilkada di Aceh, dan sejauh mana efektif pendekatan preventif melalui penyuluhan penerangan hukum, dan bagaimana keberadaan koordinasi Sentra Gakumdu selama tahapan pemilu, dan hal-hal yang terkait dengan norma hukum yang menurut kejaksaan perlu diperbaiki dalam revisi regulasi kepemiluan, dan hal-hal lain yang barangkali menjadi model kolaborasi ideal antara penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum ke depan.